Dibuka dengan memperlihatkan pelarian seorang wanita bergaun merah yang sedang dikejar-kejar oleh orang misterius. Dirasa mulai melambat, ia lalu melepaskan sepatunya agar langkahnya semakin cepat. Ketika sudah di dalam bilik kayu, ia pun melihat orang yang mengejarnya. Setelah dirasa aman, ia pun keluar untuk memeriksa keadaan. Namun, yang terjadi selanjutnya. Dan film pun dimulai. Kisah akan berfokus pada sekelompok karyawan yang melakukan perjalanan liburan ke daerah pegunungan. Karena lelah dengan rutinitas pekerjaan dan bosan dengan keramaian kota, mereka pun memutuskan untuk healing di tempat ini untuk menikmati pemandangan alam dan udara segar pegunungan. Setelah menempuh perjalanan yang cukup melelahkan, akhirnya mereka sampai. Lalu seorang wanita yang bernama Meriam berharap udara sejuk dan suasana adem di tempat ini bisa menjadi terapi penyakit kankernya. Kemudian wanita yang bernama Lisa mulai menjelaskan jalur yang akan mereka tempuh. Bukan hanya jalanan yang berkabut, tapi juga akan melintasi rawa gambut yang cukup ekstrim. Setelah persiapan dirasa cukup, mereka pun mulai meninggalkan mobil. Tapi seperti biasa, sebelum memulai perjalanan, mereka melakukan swap foto terlebih dahulu. Setelah melewati jalan setapak, melintasi lembah dan mendaki gunung, sambil berbincang santai. Mereka pun sangat menikmati perjalanannya. Betapa terkejutnya Meriam ketika sedang memeriksa keadaan di depannya menggunakan teropong. Ia melihat seseorang bertopeng sambil menenteng senapan angin. Namun ketika dicek kembali, orang misterius itu sudah menghilang. Dirasa cuma halusinasinya saja, William pun mengabaikan perkataan Meriam. Lalu mereka melanjutkan kembali perjalanannya, namun tak lama berselang, Meriam yang tak melihat suaminya yang bernama Ray, mulai panik dan mencarinya. Ternyata suaminya Meriam ini terpleset ketika sedang berselfie dan terjatuh dari bibir tebing, hingga kakinya pun tertusuk serpihan kayu. Lisa yang melihat hal itu pun segera bergegas melakukan pertolongan pertama, namun untuk menghindari pendarahan, ia tak mencabut kayu tersebut. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan, siapa tahu aja mereka bisa bertemu dengan warga sekitar untuk dimintai bantuan. Setelah beberapa saat, Lisa menyarankan untuk memotong jalur agar lebih cepat menuju jalan utama. Tetapi jalur tersebut mengharuskan mereka melewati lahan pribadi. Dirasa itu rencana terbaik, mereka pun tidak peduli meskipun melintasi lahan yang entah milik siapa. Ketika sampai di pagar pembatas, Lisa jadi khawatir jika masuk ke lahan ini akan terjadi masalah. Terlebih lagi ia melihat papan reklame yang jelas-jelas pemilik melarang siapapun memasukinya. Karena tak mau mengambil resiko, Lisa meminta yang lain untuk menunggu, sementara ia akan kembali ke mobil untuk mencari bantuan. Setelah sempat berbeda pendapat, dan melihat kondisi suaminya, akhirnya Meriam setuju. Di tengah perjalanan, Lisa melihat sepatu milik wanita bergaun merah di awal film tadi. Melihat kondisi suaminya melemah, Meriam mengajak teman-temannya melewati lahan terlarang ini. Karena ia tak mau terjadi hal yang lebih buruk lagi. Rencana itu pun mengakibatkan perdebatan di antara mereka, terlebih lagi, Lisa yang sedang mengusahakan bantuan. Namun, karena Meriam tetap ngotot, akhirnya Ben dan Susan mengikuti kemauan temannya ini. Betapa terkejutnya mereka saat melihat banyak bangkai rusa di lahan ini. Meriam lalu berkata, ini pasti ulah pemilik tanah yang suka berburu. Susan yang memang suka memotret pun lalu mengambil gambar bangkai rusa-rusa itu, namun tanpa ia sadari, ada orang yang sedang memperhatikannya.
Tak lama kemudian, mereka pun bertemu dengan pemilik tanah yang bernama Neil. Tak lama berselang, orang misterius pun datang setelah melihat apa yang dilakukan Susan tadi. Saat mereka bertanya, Meriam mengatakan kalau mereka hanya lewat. Terlihat Meriam pun khawatir jika keberadaan mereka membuat si pemilik lahan marah. Akan tetapi, si pria ini malah kasihan. Setelah melihat kondisi Ray, ia pun lalu mengajak mereka ke rumahnya untuk mengobati lukanya. Meskipun Meriam terlihat khawatir, namun Meriam dan teman-temannya tak punya pilihan lain saat ini, hingga pada akhirnya, mereka pun mengikuti pria ini ke rumahnya. Setibanya di rumah Neil, mereka diperlakukan dengan baik, kemudian Neil meminta keponakannya untuk menghubungi dokter. Meriam pun berterima kasih atas perhatian Neil, meskipun dirinya masih diselimuti kekhawatiran, terlebih lagi melihat hiasan di rumah ini yang hampir semuanya dari binatang. Ketika Neil sedang mengobrol, datanglah keponakannya yang bernama Stevie menyajikan minuman. Lalu Ben dan Meriam berusaha mencoba menikmati jamuan di depan tuan rumah tersebut. Beberapa saat kemudian, Neil lalu berkata bahwa ia tahu kalau Susan selalu memotret di sepanjang perjalanan. Neil lalu mengatakan kalau ia tidak suka dengan kelakuan orang-orang kota yang selalu ingin tahu apa yang terjadi di wilayahnya. Terlebih lagi ia merasa orang-orang kota selalu menganggap ia dan kelompoknya sebagai kaum rendahan. Mendengar curhatan Neil, Susan dan yang lainnya tak bisa harus berkata apa. Lalu dengan lantang Neil pun berkata, "Aku tidak bisa membiarkan kalian hidup, karena hanya akan membawa masalah kepadaku." Singkat cerita, Ben dan teman-temannya pun disekap oleh Neil, yang merupakan kelompok pemburu di awal film tadi. Lalu Neil yang telah mengecek hasil kamera, memaksa Ben untuk mengatakan di mana keberadaan Lisa. Dengan terpaksa, Ben lalu menceritakan apa yang sedang dilakukan Lisa saat ini. Mengetahui hal itu, Neil pun segera pergi mencarinya. Setelah kedua seniornya pergi, keponakan Neil yang bernama Stevie memeriksa isi HP Ben untuk mencari video terbaru, namun ia menjadi kesal karena tak ditemukan. Di tengah kekesalannya, Ben malah menceramahinya bahwa video semacam itu hanya akan merusak moral saja. Tanpa diduga, kemarahan Stevie berujung maut bagi Ben. Setelah cukup lama berjalan, akhirnya Lisa tiba di lokasi mobil. Bersamaan dengan datangnya Neil. Lalu Neil mengatakan, kalau ia diminta oleh teman-teman Lisa untuk menjemputnya, akan tetapi Lisa tidak mempercayainya begitu saja. Tak kunjung mendapatkan jawaban, ia pun menjadi marah dan lantas mengeluarkan senapannya. Melihat hal itu, Lisa pun segera pergi menyelamatkan diri. Kembali kepada Stevie yang udah gak tahan, kali ini ia mendatangi Meriam dan hendak menikmatinya. Sementara itu, Ray tidak bisa berbuat banyak saat si mesum ini mengganggu istrinya. Setelah melukai Stevie hingga pergi, Ray lalu menyelamatkan istrinya, akan tetapi Ray yang kehilangan banyak darah, akhirnya sekarat. Dengan kematiannya Ray, amarah Meriam pun memuncak, lalu ia bertekad untuk menuntut balas kepada orang-orang yang telah menghancurkan hidupnya. Dan ketika masih memburu Lisa, si Neil memilih kembali ke rumahnya. Lalu Meriam yang terlihat ketakutan mencari keberadaan Stevie, namun bukannya bertemu, malah ia melihat Ben yang sudah meninggal. Setelah menemukan Susan, Meriam lalu menceritakan apa yang telah terjadi. Di tengah kesedihan Susan, Meriam pun lalu mengajaknya untuk menuntut balas. Tak perlu menunggu lama, ia pun melihat dua kampret di depannya. Si mesum yang melihat dua wanita di depannya menjadi senang, lalu Meriam bersandiwara kalau mereka akan bercinta. Namun sial sekali, bukannya kepuasan yang didapat, tapi malah sebaliknya. Meriam pun mengancamnya untuk menunjukkan jalan keluar. Tapi, tak lama kemudian, Neil menghubungi Stevie, lalu Meriam mengatakan kini gilirannya untuk balas dendam. Kemudian ia menceritakan apa yang telah dilakukan oleh Stevie kepada suami dan teman-temannya.
Tentu saja Neil marah besar, mendengar Steffi sudah membunuh tawanannya, malah bukan menjaganya. Kemudian Neil bergegas kembali menuju rumah. Sementara itu, Meriam meminta Susan menunggu di luar, karena ia akan memberi kejutan jika Neil sudah sampai ke tempat ini. Sebelum pergi ia membakar tempat tersebut. Lalu Meriam dan Susan membawa kabur Steffi melalui jalur hutan. Sementara itu Lisa yang berusaha kabur tertembak. Merasa buruannya telah tumbang, ia pun mengeceknya. Namun yang terjadi, Lisa menempatkan pisaunya tepat pada titik vitalnya. Setelah menghabisinya, kemudian Lisa pergi mencari temannya yang lain. Kemudian, kita beralih ke pelarian Meriam dan Susan. Menurut petunjuk Steffi, ini jalur tercepat menuju jalan raya, namun tanpa mereka sadari, seseorang sedang memperhatikan mereka. Steffi yang terus mengoceh, membuat Meriam yang kesal. Setelah membuat Steffi terjatuh, Meriam lalu mendengar suara seseorang. Betapa terkejutnya Meriam, melihat Susan yang sudah tewas. Kemudian Meriam kabur menghindari tembakan, yang entah belum diketahui siapa pelakunya. Tapi tiba-tiba Steffi berhasil menghadangnya, Steffi masih saja mencoba menggodanya. Untung saja kedatangan Neil membuat kelakuan Steffi berhenti, Neil memilih menghabisinya. Lalu menceritakan, kalau ia sebenarnya bukan paman Steffi, kalau ibumu yang orang kota itu telah aku bunuh, karena telah melahirkan di lahanku. Aku sengaja mengurusmu untuk aku jadikan budakku. Steffi yang mendengar itu, tentu saja sulit untuk percaya. Kemudian Neil menyalahkan Meriam, karena telah memasuki wilayahnya. Karena ia tidak mau ada yang tahu kegiatan perburuan binatangnya. Apalagi sampai melaporkannya. Akhirnya, Steffi berhasil menghabisi Neil, yang telah membunuh ibunya. Kemudian ia melampiaskan kemarahannya kepada Meriam. Tapi, tepat pada waktunya, tiba-tiba Lisa datang dan menjatuhkan Steffi. Dan film pun selesai.